selamat datang sahabat cuan. Hari ini kita akan membahas satu saham yang akan IPO lagi nih, yaitu saham MAHA milik PT Mandiri Herendo Adi Perkasa Tbk. Untuk jadwal sementara, penawaran awalnya akan berlangsung pada tanggal 26 Juni sampai 6 Juli 2023 dengan harga berkisar antara 118 sampai 128 rupiah. Dan penawaran umumnya akan berlangsung pada tanggal 18 sampai 21 Juli 2023. Sedangkan IPO-nya nanti akan terjadi pada tanggal 25 Juli 2023 atau akhir bulan Juli nanti. Oke, sekarang kita cari dulu sekilas tentang perusahaan ini. Bergerak di bidang apa sih perusahaan ini? Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian. Oh, artinya perusahaan ini bergerak sebagai perusahaan penunjang saja, bukan perusahaan utama batubara. Perseroan melaksanakan jasa angkutan batubara di beberapa provinsi seperti Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, serta memiliki workshop dan gudang sentral di Balikpapan. Berarti perusahaan ini berfokusnya kepada Kalimantan atau Borneo. Perseroan berfokus kepada kegiatan jasa pengangkutan setelah kegiatan overboarding removal atau pengangkatan lapisan tanah bagian atas oleh kontraktor. Perseroan juga memiliki beberapa tipe unit jasa pengangkutan batubara seperti single trailer, double trailer, dan dump truck. Dengan variasi kapasitas muatan dan spesifikasi peralatan sesuai dengan kebutuhan kerja. Walaupun bukan perusahaan pertambangan, tetapi perusahaan ini sangat dibutuhkan sebagai perusahaan jasa angkut hasil tambang. Oke, kita lanjut ke bawah. Kode saham MAHA, sektor energi, bagian minyak, gas, dan batubara. Bidang usaha, aktivitas jasa penunjang pertambangan. Jumlah saham yang ditawarkan adalah 41.660.000 lot dengan total 25% dari keseluruhan saham. Sedangkan pelaksana dan penjamin emisinya cuma satu, yaitu LG atau Trimegah Sekuritas Indonesia. LG ini merupakan salah satu sekuritas terbesar ya. Sebelumnya LG ini mempublikasikan saham VKTR yang paling dekat bersama dengan Ciptadana dan Samuel Sekuritas. Kita ingat-ingat lagi, saham VKTR ini hari pertama masih dikasih cuan ya, walaupun sempat dibawa turun pada menit-menit pertamanya. Serta banyak terjadi perang harga pada hari kedua dan ketiga. Tetapi di situ malah banyak yang ngambil cuan. Oke, sekarang kita masuk ke prospektusnya. Untuk pemegang sahamnya, yang pertama adalah sebuah PT nih, yaitu PT Edika Agung Mandiri. Kemudian baru perorangan, yaitu Yeni Hamidah Koyan, Eka Rosita Kasih, Diah Asrining Puri Sugianto, Arif Sugianto, dan sebagainya. Untuk penawaran umum perdana saham sebanyak 4.166 juta lembar atau 41.660.000 lot dengan presentasi saham sebanyak-banyaknya 25%
Nah, di sini yang menariknya. Nilai nominal setiap lembar saham adalah 60.000 per lembar dengan harga penawaran antara 118 sampai 128 rupiah per lembar. Berarti harga saham baru yang diserahkan kepada pihak emisi adalah 60 rupiah per lembar. Atau harga asli saham ini 60 rupiah per lembar. Dengan perkiraan nilai emisinya yaitu sebanyak 491 miliar sampai 533 miliar. Kita lanjut ke rencana penggunaan dana IPO. Sebanyak 60% digunakan untuk pembelian truk baru dan 40% atau sisanya digunakan untuk pembelian 50 unit Doli dan 100 unit vessel. Berarti semua dana IPO rencananya untuk penambahan alat kerja. Oh ya, kalau Doli ini sejenis mobil trailer gitu. Mungkin seperti ini contoh gambarnya. Nah, ini seperti ini contoh Doli. Kalau vessel ini sejenis kapal angkutan, bisa untuk kontainer, minyak, atau angkutan laut lainnya. Mungkin contohnya seperti ini. Tapi ingat, ini dia beli secara bertahap ya, gak sekaligus. Sekarang kita lanjut ke laporan keuangannya. Langsung saja kita lihat total asetnya. Oh ya, perhitungan ini dalam ribuan. Artinya 3 nol di belakang atau jumlah ribuannya dihilangkan. Dari tahun 2020, total asetnya adalah 786 miliar. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 1 triliun 70 miliar dan terus tumbuh pada tahun 2022 menjadi 1 triliun 606 miliar. Terakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tetap naik menjadi 1 triliun 728 miliar. Dari tahun 2020 sampai 2023 untuk total asetnya masih mengalami kenaikan terus. Sedangkan total utangnya juga terus naik tiap tahun. Dari tahun 2020 yaitu sebesar 282 miliar dan terakhir pada tahun 2023 menjadi 650 miliar. Jadi total ekuitas setelah dikurangi utang adalah 1 triliun 78 miliar. Jadi kesimpulannya, perusahaan ini memang perusahaan yang bagus karena sangat menunjang perusahaan utama yaitu perusahaan pertambangan. Dan perusahaan pertambangan sangat berkait dan sangat membutuhkan perusahaan ini. Lalu kita sesuaikan dengan UE-nya. UE-nya pun merupakan salah satu UE terbesar juga yang memiliki nama yang baik. Kemungkinan pada saham ini akan banyak bandar yang ikut. Jadi cari cuan sendiri mungkin akan ikut saham ini. Tapi ingat, ini cuma pendapat pribadi. Kalian tetap cari informasi serta analisa masing-masing. Dan salam cuan untuk saham ini.